Di kantor guild Sung Jinwoo, terlihat Jinho yang sibuk mengotak-atik komputer di depannya. Dia sedang membalas komentar para netizen yang menghina Sung Jinwoo. Bajingan. Dasar haters bajingan. Beraninya kalian menghina Hyungnim. Tak dapat dimaafkan. Walaupun aku melakukan sesuatu, tetap saja tak berguna. Jinho menghela napas. Aku akan melakukannya lagi nanti. Semua orang sedang ramai menyalahkan Hyungnim. Aku tak bisa melakukan apapun untuk itu. Tiba-tiba, Sung Jinwoo datang dan sedikit mengejutkan Jinho. Sepertinya kau ada masalah, tanya Jinwoo. Melihat kedatangan Jinwoo yang tiba-tiba, Jinho bergumam dalam hati. Dia menghilang tanpa jejak, dan sekarang muncul seperti tak terjadi apa-apa. Jinwoo pun bertanya, semua baik-baik saja kan? Ya, kau tak perlu khawatir, Hyungnim, jawab Jinho dengan penuh semangat. Jinwoo kemudian menyerahkan sekantung kristal sihir yang didapatnya dari Dungeon. Aku baru saja keluar dari gate. Kau bilang kau perlu uang untuk mengatur guild ya kan? Kata Jinwoo. Jinho terkejut melihat kristal itu diberikan padanya. Bukankah ini kristal sihir tingkat tinggi? Apa kau baru saja memasuki Dungeon rang tinggi? Ini menakjubkan, Hyungnim. Dengan penuh semangat, Jinho melanjutkan, dengan ini, kau tak perlu khawatir dengan gaji bawahan. Jinwoo sedikit bingung, lalu Jinho menambahkan, ingatlah, kita perlu satu orang lagi agar bisa membentuk guild, kan? Ya, sebuah organisasi minimal harus memiliki ketua, wakil ketua, dan anggota, ujar Jinwoo. Daripada mencari orang yang hanya bekerja di kantor, lebih baik cari yang bisa turun langsung ke lapangan. Tak perlu waktu lama untuk menemukannya. Lanjutnya, ngomong-ngomong, ada hal lain? Tanya Jinwoo. Jinho pun menjawab dengan serius, ada hal penting yang harus kau selesaikan secepatnya. Sung Jinwoo mengernyit, bingung dengan apa yang membuatnya harus bertindak cepat. Jinho kemudian bertanya, apa kita sudah memutuskan nama untuk guild yang akan kita pakai? Mendengar itu, Jinwoo tampak tak terlalu peduli dan malah menanyakan hal lain. Ah, dan apa ada hal lain? Namun, Jinho semakin serius dan berkata, ini sangat penting, Hyungnim. Ia mulai menyarankan beberapa nama untuk guild mereka. Gimana kalau Sungjin Guild? Itu bukan nama yang buruk. Guild Friendship, mungkin saja, kan? Guild Jinjin. Ah, itu terdengar sangat aneh. Tiba-tiba, Sung Jinwoo menyarankan nama lain. Bagaimana dengan Guild Soloplay? Guild yang dioperasikan oleh satu orang. Sontak, Jinho terkejut. Ia sama sekali tak menyangka Jinwoo akan menamai guildnya seperti itu. Dalam hatinya, Jinho bergumam. Apa? Apa dia bercanda? Ternyata ada hal yang Hyungnim tak bisa lakukan. Sepertinya dia masih seorang manusia. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Jinho segera bergegas untuk membukanya. Namun, begitu melihat siapa yang berdiri di luar, matanya membelalak terkejut. Melihat reaksi Jinho, Jinwoo pun penasaran dan ikut mendekat untuk melihat siapa yang datang. Saat pintu terbuka sepenuhnya, ternyata yang berdiri di sana adalah Hunter Rang S, Cha Hein. Jinwoo menatapnya sejenak sebelum akhirnya bertanya, apa yang kau lakukan di sini, Nona? Dengan ragu-ragu, Hunter Cha Hein akhirnya menjawab, aku ingin bergabung dengan guildmu. Mendengar itu, Jinwoo sedikit terkejut, tetapi tetap mempersilakannya masuk. Mereka pun mulai berbincang di dalam. Jinwoo kembali bertanya, jadi, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini, Nona Cha Hein? Hein menyesap kola yang disuguhkan oleh Jinwoo sebelum menjawab. Sudah kukatakan sebelumnya, aku ingin bergabung dengan guildmu. Jinwoo tampak bingung. Dalam hatinya, ia bergumam, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apa ketua asosiasi Hunter memintamu melakukan semua ini? Tanya Jinwoo curiga. Hein mengernyit dan balik bertanya, kenapa ketua asosiasi harus memintaku melakukan hal ini? Atau,
Apa Choi Jong-in mengusirmu? Jinwoo melanjutkan pertanyaannya. Namun, Cha Hein dengan tegas menjawab, tidak. Jinwoo menatapnya serius. Lalu kenapa kau ingin bergabung dengan guild solo play milikku? Sontak, Cha Hein terkejut mendengar nama guild yang dipilih Jinwoo. Guild solo play? Pikirnya dalam hati. Nama itu terdengar cukup lucu dan tidak terduga. Aku dan wakilku telah memutuskan untuk menggunakan nama itu. Apa kau punya masalah dengan hal itu? Tanya Sung Jinwoo. Namun, sebelum Hein bisa menjawab, Jinho segera menyela. Yongnim, apa yang kau bicarakan? Kapan itu diputuskan? Saranku jelas berbeda dari itu. Jinwoo hanya menatapnya santai. Kukira kau setuju karena tidak mengatakan apapun. Jinho terlihat frustasi. Sementara itu, dalam hati, Jinwoo bergumam. Kenapa dia tidak tenang sejak tadi? Aku bingung kenapa dia tak menerima nama yang kupilih. Jinwoo kemudian mengalihkan perhatiannya ke Cha Hein. Detak jantungnya, napasnya, ekspresinya. Dia mencoba tetap tenang. Tapi dia tak bisa membodohiku. Kenapa dia sangat ingin bergabung ke guild solo play milikku? Pikir Jinwoo dalam hati. Lalu, Jinwoo bertanya, sejauh yang kutahu, kurang lebih sudah 2 tahun sejak kebangkitanmu. Seharusnya kontrakmu dengan Guild Hunters belum berakhir, kan? Cha Hein menjawab dengan tenang. Aku punya uang untuk membayar pelanggaran kontraknya. Jinwoo kembali bergumam dalam hati, apa dia benar-benar ingin bergabung sampai rela membayar uang pelanggaran kontrak? Dengan nada serius, Jinwoo mencoba menjelaskan, guild kami tidak bisa membuat kontrak dengan hunter rang tinggi sepertimu, Hunter Cha. Namun, Hein dengan cepat menimpali. Itu tidak penting. Tak masalah, bahkan tanpa harus dikontrak. Jinwoo menatapnya lekat-lekat. Kenapa kau sangat ingin bergabung ke dalam guildku? Tidak ada keuntungan bagimu jika bergabung dengan kami. Mendengar itu, Cha Hein tiba-tiba merasa bimbang. Bagaimana cara dia bisa menjelaskannya pada Sung Jinwoo? Jika dia mengatakannya, kemungkinan besar Jinwoo akan menganggapnya gila. Itulah yang terus berkecamuk dalam pikirannya. Pertemuan pertama Hunter Cha Hein dengan Sung Jinwoo kembali terlintas dalam pikirannya. Ia mengingat Raid Dungeon saat Jinwoo masih bekerja sebagai seorang kuli. Wangi pria itu menarik perhatiannya, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Rasa penasarannya semakin bertambah ketika ia meminta seseorang untuk menyelidiki Jinwoo. Dari hasil penyelidikan itu, ia mengetahui bahwa meskipun Jinwoo terlihat seperti seorang hunter petarung jarak dekat, ia juga bisa memanggil makhluk summon yang menyeramkan dalam jumlah besar. Sebelum raid di Pulau Jeju dimulai, Cha Hein baru mengetahui bahwa Jinwoo pernah mengacaukan debut Lee Min Sung. Namun, semakin banyak informasi yang ia dapatkan, semakin jelas baginya bahwa Sung Jinwoo bukanlah orang jahat. Bahkan ketika ia berniat untuk tidak mengkhawatirkannya, tidak ingin menyisihkan sedikitpun waktunya untuk memikirkan Jinwoo, pria itu tetap muncul dalam benaknya. Jinwoo adalah satu-satunya cahaya di dunia yang gelap ini. Saat Cha Hein merasa takut, gelisah, dan berpikir bahwa hidupnya akan berakhir, ia tiba-tiba terbangun dengan perasaan hangat. Itu terjadi ketika ia sadar kembali di dalam helikopter bersama ketua Go Ganhe. Dalam kebingungan, hal pertama yang ia lakukan adalah menanyakan keberadaan Sung Jinwoo pada ketua Go Gunhe. Saat mendengar jawabannya, wajahnya langsung memerah tanpa sadar. Dan jika suatu saat ada situasi di mana aku tak bisa menghindari kematian, apa yang harus kulakukan? Gumam Cha Hein dalam hati, menyelesaikan renungannya. Kembali ke masa sekarang, Hunter Cha merasa gugup dan malu. Aku tak bisa mengatakannya. Bagaimana aku mengatakannya? Kuharap kau akan terus di sisiku sampai akhir. Namun, semua itu hanya berputar dalam pikirannya. Wajahnya semakin memerah. Merasa semakin malu jika harus mengungkapkan perasaannya pada Sung Jinwoo. Sementara itu, Jinwoo yang memperhatikan Cha Hein bergumam dalam hati. Ada apa dengannya? Apa ada sesuatu yang tak bisa dikatakannya padaku? Kenapa dia tak bisa menjawabku? Melihat raut wajahnya, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu.
Aku tak tahu apa yang dia sembunyikan, tapi dia mungkin sudah merencanakan ini sejak lama. Jinwo kemudian bertanya langsung, apa kau takkan menjawab pertanyaanku? Cha Hein yang masih tersipu akhirnya menjawab, kenyamanan? Aku ingin hidup dengan nyaman. Apakah aku bisa melakukan itu? Sebelum Jinwo sempat merespons, Jinho segera berbisik kepadanya, Hyongnim, bayangkan betapa sulitnya di Guild Hunters hingga dia mengatakan itu. Jinho tampak tidak mengerti maksud sebenarnya dari Cha Hein dan mengira bahwa dia tidak nyaman berada di Guild Hunters. Jinwo kembali bergumam dalam hati. Hunter Cha Hein baru berusia 22 atau 23 tahun. Beban menjadi seorang hunter rang S pasti sangat besar. Apalagi setelah kejadian di raid Pulau Jeju. Aku bisa bersimpati dengan situasinya. Setelah berpikir sejenak, Jinwo berkata, sebenarnya, ada sebuah tes untuk bisa masuk ke guild kami. Hah? Itu tidak ada di pemberitahuan perekrutan. Kata Cha Hein, terlihat terkejut. Itu kebijakan baru, jawab Jinwo santai. Wakil ketua guildku pasti sudah membuat kesalahan dalam mengumumkannya. Lalu, Jinwo menyuruh Jinho untuk turun ke bawah dan membeli beberapa camilan untuk disuguhkan kepada Cha Hein. Cha Hein menatapnya dengan penasaran. Tes macam apa itu? Jinwo sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Apa ini kegigihannya? Atau hanya kebanggaannya? Pikirnya dalam hati. Kemudian, dengan nada serius, Jinwo berkata, kalahkan salah satu makhluk panggilanku yang akan kupilih. Mendengar itu, Cha Hein merasa evaluasi Jinwo terhadap dirinya cukup rendah. Dengan nada menantang, dia bertanya, makhluk yang mana? Jinwo tersenyum tipis dan menjawab, untukmu, akan kupanggilkan yang terkuat. Cha Hein menegang sesaat. Hunter Cha kemudian bertanya, kapan tesnya dimulai? Jinwo tersenyum tipis dan menjawab, ayo kita lakukan sekarang. Gimana kalau kita gunakan ruang latihan asosiasi? Namun, tiba-tiba Jinwo bergumam dalam hati. Aku baru saja ingat kalau tempat itu cukup jauh dari sini. Haruskah ku coba menggunakan skill Shadow Exchange untuk memindahkan dua orang sekaligus? Shadow Exchange adalah skill khusus untuk job Jinwo yang tidak menghabiskan mana. Dengan skill ini, Jinwo bisa menukar lokasinya dengan seorang prajurit bayangan, tetapi skill ini memiliki cooldown selama 3 jam. Melihat Hunter Cha bersiap untuk pergi melalui pintu, Jinwo segera menghentikannya. Kau tidak perlu meninggalkan tempat ini untuk ke sana, katanya. Cha Hein menatapnya dengan bingung. Jinwo kemudian merangkulnya dengan santai dan berkata, aku punya cara yang lebih mudah untuk ke sana. Kita harus tetap bersama. Tidak apa-apa, kan? Cha Hein yang terkejut langsung tersipu karena dipeluk oleh Jinwo. Namun, sebelum dia bisa berkata apapun, mereka berdua segera tertelan oleh bayangan dan menggunakan Shadow Exchange. Sementara itu, Jinho baru saja kembali dari bawah dengan membawa beberapa makanan. Alangkah baiknya jika berbincang sambil makan, katanya dengan semangat. Namun, langkahnya terhenti saat melihat sosok besar di depannya. High Orcs milik Jinwo. Or itu dengan santai mengambil makanan dari tangan Jinho dan langsung melahapnya. Jinho hanya bisa berdiri terpaku. Di ruang latihan asosiasi, lampu yang sebelumnya padam tiba-tiba menyala. Jinwo dan Cha Hein kini telah tiba di sana. Cha Hein masih kebingungan bagaimana Jinwo bisa melakukan hal ini. Sementara itu, Jinwo hanya bergumam dalam pikirannya. Seperti yang kuduga, skill Shadow Exchange bekerja seperti sebuah gate. Fakta bahwa aku bisa membawa orang lain membuktikan hal itu. Lokasiku menjadi pintu masuk, sedangkan target perantaraku adalah pintu keluar. Dan tentu saja, target perantaraku adalah lokasi para prajurit bayanganku. Cooldownnya memang 3 jam, tapi jika kupikirkan lagi, aku bisa membuat semacam gate dengan menggunakan skill ini. Dengan ini, aku bisa pergi kemanapun di dunia ini jika aku mau. Jinwo menatap Cha Hein dan berkata, ayo kita mulai. Namun, Cha Hein terlihat ragu. Kalau dipikir-pikir, aku meninggalkan senjataku, katanya pelan.
Jinwo langsung tersenyum jahil. Ah, pikase itu ya? Sontak wajah Cha Hein memerah, merasa malu. Bukan itu senjataku, katanya cepat. Jinwo tertawa kecil. Aku cuma bercanda. Dengan wajah sedikit tersipu, Cha Hein berniat meminjam senjata dari asosiasi. Dia menggesekkan kartunya ke pemindai, dan pintu gudang terbuka, memperlihatkan deretan senjata yang tersusun rapi. Tentu saja ada senjata cadangan di sini. Ruang latihan para hunter memang tidak memiliki senjata terbaik, tapi ini masih cukup bagus untuk latihan, kata Cha Hein sambil meneliti beberapa pilihan senjata. Setelah memilih sebuah pedang yang cukup nyaman di tangannya, dia bersiap untuk pertarungan. Jinwo memperhatikannya dan bertanya, "Apa kau yakin dengan pedang itu? Itu bukan senjata yang biasa kau gunakan. Bisa saja tidak cocok untukmu." Cha Hein tersenyum tipis. Tak peduli senjata apa yang kupakai. Ini bukan seperti aku sedang melawan monster sungguhan, kan? Jinwo menatapnya tajam dan bergumam dalam hati. Perkataannya ada benarnya. Jika aku hanya menggunakan Shadow Soldier biasa, mereka pasti akan hancur dalam hitungan detik. Dengan itu, Jinwo memanggil Igris. Dia adalah ahli pedang terbaik di antara semua prajuritku. Cha Hein menatap Igris dengan penuh minat sebelum bertanya, "Apa peraturan pertarungan ini?" Jinwo menjelaskan, pertarungan akan berlangsung sampai salah satu dari kalian kalah. Entah Igris hancur atau kau menyerah. Dalam hati, Jinwo kembali bergumam, "Aku bilang pada Hunter Cha kalau aku akan menggunakan summon terkuatku. Tapi jika dia melawan Beru, itu mungkin akan membuatnya trauma." Cha Hein mulai bersiap. Auranya yang khas mulai menyelimuti tubuhnya. Namun, saat melihat posturnya, Jinwo tiba-tiba teringat sesuatu. "Tunggu, dia bilang senjata bukanlah masalah," pikir Jinwo. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, dia menyuruh Cha Hein untuk berbalik sejenak dan tidak melihat dirinya maupun Igris. Cha Hein sedikit bingung, tapi tetap menurut. Saat itulah Jinwo mengeluarkan Demon King's Longsword milik Baran dan menyerahkannya kepada Igris. Dengan pedang itu di tangannya, Igris tampak semakin mengintimidasi. Setelah selesai, Jinwo pun menyuruh Cha Hein untuk kembali berbalik menghadap ke arahnya. "Mari kita mulai," kata Jinwo dengan tenang. Saat pertarungan dimulai, Igris langsung bersiap dan menebaskan Demon King's Longsword milik Baran. Pedang itu mengandung kekuatan Baran, sehingga setiap ayunan mengaktifkan Storm of White Lightning, sebuah teknik yang dapat memanggil badai petir putih di area yang ditentukan. Begitu pedang diayunkan, badai petir pun langsung tercipta dengan kekuatan yang dahsyat. Suara gemuruh dan kilatan petir menyelimuti ruang latihan. Namun, bagi Cha Hein, serangan ini bukanlah ancaman besar. Dengan kecepatannya yang jauh di atas rata-rata, ia dengan mudah menghindari setiap serangan sambil mencari celah untuk menyerang balik. Jinwo mengamati pertarungan itu dengan mata tajam. "Seperti yang kuduga, jika itu orang biasa, mereka pasti sudah mati hanya dengan menyentuh serangan Igris." Cha Hein dan Igris pun mulai beradu pedang. Suara benturan logam terdengar nyaring di seluruh ruangan, memperlihatkan betapa sengitnya pertarungan mereka. Sementara itu, di kantornya, Ketua Go Gunhye yang sedang duduk tiba-tiba tersentak. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tatapannya segera beralih ke arah ruang latihan asosiasi. "Tidak mungkin ada perbaikan di ruang latihan, kan?" gumamnya curiga. Merasa ada yang aneh, Go Gunhye segera meminta bawahannya untuk memperlihatkan rekaman CCTV dari ruang latihan. Saat layar menampilkan gambar, ia melihat dua sosok yaitu Hunter Sung Jinwo dan Hunter Cha Hein. Matanya sedikit melebar saat ingatannya kembali ke masa lalu, ketika Cha Hein baru saja sadar di dalam helikopter dan langsung menanyakan keberadaan Jinwo. Go Gunhye tersenyum tipis. "Aku tak menyadarinya sebelumnya." Tanpa ragu, ia segera memberi perintah kepada bawahannya. "Matikan semua kamera di sana. Buat laporan kalau sedang ada pemeriksaan." Namun, sebelum perintah itu selesai dijalankan, tiba-tiba getaran dahsyat terjadi. Ruangannya bergetar hebat, membuat berbagai dokumen dan benda-benda berjatuhan ke lantai.
Go Gunhye tetap duduk dengan tenang di tengah kekacauan itu, lalu tersenyum dan bergumam, sungguh menyenangkan menjadi muda. Kembali ke ruang latihan, Igris kini terpojok. Dalam pertarungan sengit, Cha Hein berhasil mengalahkannya. Jinwo terdiam, tak berkata apa-apa. Ia sedikit terkejut melihat hasil pertarungan itu. Apakah kesatria hitam itu benar-benar makhluk panggilan terkuatmu? Tanya Cha Hein, menatap Jinwo dengan penuh semangat. Bukankah kau bilang akan memanggil yang paling kuat? Tolong panggil dia. Jinwo menatapnya dengan serius. Kau mungkin akan terluka. Namun, tanpa ragu, Cha Hein menjawab. Itu tidak masalah. Aku ingin melawannya sekali lagi. Jinwo sedikit terkejut mendengar jawaban itu. Dia tahu, pikirnya. Cha Hein pun mengangguk. Aku melihatnya dalam video. Mereka berdua tahu siapa yang sedang dibicarakan. Tidak lain dan tidak bukan, Beru, prajurit bayangan terkuat milik Jinwo. Dengan napas sedikit tertahan, Jinwo akhirnya mengangkat tangannya dan memanggil Beru. Aura menyeramkan langsung memenuhi ruangan saat makhluk itu muncul. Tekanan luar biasa menyelimuti ruang latihan, membuat atmosfer berubah drastis. Cha Hein tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya menegang. Namun, ia menelan ludah dan memperkuat tekadnya. Aku harus mengatasinya. Jinwo menatapnya sekali lagi sebelum berbicara. Akan kutanya sekali lagi, apa kau yakin akan menghadapinya? Sung Jinwo bergumam dalam hati. Ketika menjadi prajurit bayangan, Beru memang sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Tapi tetap saja, ia terlahir sebagai senjata pembunuh para hunter. Melihat Jinwo yang terdiam, Beru pun bertanya, Tuanku, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Jinwo menatapnya sejenak sebelum memberikan perintah dengan suara tenang namun tegas. Kalahkan Cha Hein tanpa melukainya. Mendengar perintah itu, Beru langsung membungkukkan badan dan bersiap melaksanakan tugasnya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan raungan serangga yang menggetarkan ruangan. Suara itu menggema dengan frekuensi tinggi, membuat atmosfer semakin mencekam. Getarannya bahkan membuat lampu-lampu di ruang latihan pecah, menyelimuti tempat itu dalam kegelapan. Cha Hein menegang. Ia merasakan tekanan luar biasa dari makhluk itu, hingga tanpa sadar ia bergumam dalam hatinya. Bagaimana bisa Sung Jinwo melawan monster seperti ini? Beru lalu mengangkat cakarnya. Aura hitam menyelimutinya, membuat cakarnya membesar dan tampak lebih tajam. Namun sebelum ia sempat melancarkan serangan, suara Jinwo menghentikannya. Jangan lakukan itu. Jika Cha Hein terluka, itu tidak akan berakhir baik bagimu. Beru segera menarik kembali auranya dan kembali ke bentuk normalnya. Cha Hein mengambil napas dalam dan bersiap. Pertarungan telah dimulai. Namun sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba, Beru sudah berada di belakangnya. Mata Cha Hein membelalak terkejut. Kejadian ini terasa familiar. Deja vu, pikirnya. Kejadian ini persis seperti yang ia alami di Pulau Jeju. Tanpa membuang waktu, ia segera membalikkan badan dan menebaskan pedangnya ke arah Beru. Namun, serangannya dengan mudah ditangkis oleh cakar Beru. Makhluk itu menatapnya dengan tenang sebelum berbicara. Tuanku hanya memberikan satu perintah, mengalahkanmu tanpa melukaimu. Maka akan kutunjukkan perbedaan kekuatan antara kita hingga semangat bertarungmu patah. Ini akan mudah bagiku. Pertarungan pun semakin sengit. Cha Hein menyerang tanpa henti. Pedangnya menari di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap tebasan terasa semakin tajam dan cepat. Namun, semua itu terasa sia-sia. Beru tidak hanya menangkis semua serangannya, tetapi yang lebih mengejutkan lagi, ia bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Cha Hein mulai merasa putus asa. Tidak mungkin dia menghindari semua seranganku tanpa bergerak sedikit pun. Pikirnya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Beru hanya mengeluarkan raungan intimidasi ke arah Cha Hein. Suara itu menggema di seluruh ruangan, menciptakan tekanan luar biasa. Hanya dengan raungan itu saja, Cha Hein terdorong mundur cukup jauh dari tempatnya semula berdiri. Sung Jinwo,
yang mengamati pertarungan dari awal, merasa bahwa hasilnya sudah jelas. "Apa kau sudah puas dengan hasilnya?" tanyanya. Namun, meskipun napasnya tersengal dan keringat mengalir di wajahnya, Cha Hein menggelengkan kepala. "Aku belum menerima ini. Aku masih bisa melanjutkan." Jinwo mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Gumamnya dalam hati. Dia pasti menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka. Tidak mungkin dia tipe orang yang gegabah. Jinwo melirik Beru. Beru sangat berbeda dari prajurit bayanganku yang lain. Meskipun dia memiliki kecerdasan sendiri, pada dasarnya dia tetaplah senjata pembunuh. Aku bisa merasakan bahwa dia menahan dirinya untuk tidak melukai Cha Hein. Jinwo menghela napas. Kalau memang dia sedang mencari sesuatu, kuharap dia tidak mengambil keputusan yang salah. Di sisi lain, insting Beru mulai bereaksi. Makhluk hidup bisa mengetahui siapa mangsa dan siapa pemangsa hanya dengan bertatapan mata. Dan mata Cha Hein menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Beru. Dalam sekejap, Beru bergerak. Dengan kecepatan penuh, ia melesat ke arah Cha Hein. Cakarnya yang tajam siap mencabik lawannya. Namun, Cha Hein berhasil menghindarinya. Refleks dan kecepatannya yang luar biasa menyelamatkannya dari serangan mematikan itu. Beru tidak berhenti. Ia bersiap menyerang kembali. Di saat yang sama, Cha Hein juga mengaktifkan skillnya, Sword Dance. Pedangnya bergerak secepat angin, menari dengan pola yang sulit diprediksi, siap menebas Beru. Namun, skill itu tidak berdampak apa-apa pada Beru. Yang lebih buruk, pedangnya justru patah dan hancur. Mata Cha Hein membelalak. Namun, ia masih memiliki satu kesempatan terakhir. Meskipun kehabisan mana, ia masih bisa menggunakan satu skill terakhir, dan itu sudah cukup. Dengan tekad bulat, ia mengeluarkan skill pamungkasnya, Needless of Light. Cahaya emas berkumpul menjadi sebuah pedang, lalu dengan cepat menusuk tubuh Beru. Sung Jinwo terkejut. Ia tidak menyangka Cha Hein bisa melukai Beru. Namun di sisi lain, sesuatu terjadi pada Beru. Dalam sekejap, ingatan lama muncul di benaknya. Sebuah perintah yang diberikan oleh Ratu Semut di masa lalu. "Bunuh musuhmu." Insting lamanya bangkit. Beru menatap Cha Hein. Kini, di matanya, Cha Hein bukan lagi lawan latihan. Ia adalah musuh. Beru mengangkat cakarnya, bersiap untuk membunuhnya. "Berhenti!" Suara Sung Jinwo menggema, memerintahkan Beru untuk berhenti. Namun Cha Hein, ia hanya menutup matanya dengan pasrah. Ledakan pun terlihat. Namun setelahnya, tampak lengan Beru berhasil ditahan oleh Sung Jinwo. Bahkan, Hunter Cha tercengang melihatnya. Bagaimana tidak? Dengan satu tangan, Jinwo menahan lengan Beru, sementara kakinya menahan lengan satunya lagi. "Aku memerintahkanmu untuk berhenti," kata Sung Jinwo kepada Beru. Beru pun refleks segera mundur. Sementara Jinwo menanyakan keadaan Hunter Cha. Beru segera berlutut dengan gemetar, memohon ampun pada Sung Jinwo. Namun Jinwo hanya menatapnya sambil menghela napas. "Kenapa kau harus memaksakan dirimu sendiri? Kau juga tidak harus bergabung dengan guild sampai sejauh ini," kata Sung Jinwo, membuat Cha Hein tak bisa berkata apa-apa. "Ini hanya tes. Tes untuk memasuki guild tanpa nama. Tidak seharusnya seseorang seperti dirimu mempertaruhkan nyawa hanya demi masuk ke dalamnya. Kenapa kau melakukan ini sejauh ini? Kau tidak berniat memberitahuku." Walaupun Jinwo masih bingung dengan tindakan Hunter Cha, akhirnya ia bertanya sesuatu yang membuat Cha Hein tersentak. "Apa mungkin kau tertarik padaku?" Sontak saja, Hunter Cha yang awalnya murung tersentak mendengar pertanyaan Jinwo. Namun ia belum sempat menjawabnya. Hal itu membuat Jinwo berspekulasi. Kalaupun tertarik, itu mungkin bukan masalahnya. Namun tiba-tiba, Hunter Cha yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Benar, kupikir aku tertarik padamu," ucapnya dengan wajah tersipu malu.